Penerapan nilai berakhlak. Yang pertama yaitu nilai berorientasi pelayanan. Penerapan nilai ini dapat dijalankan dengan memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat sebagai stakeholder. Panduan untuk menjalankan nilai berakhlak ini yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Penerapan nilai berakhlak yang selanjutnya yaitu nilai akuntabel, dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, dengan menggunakan kekayaan milik negara secara efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimiliki. Lalu penerapan core value yang berikutnya dari nilai berakhlak yaitu nilai kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri dalam menghadapi tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, serta dengan memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitas yang dimiliki masing-masing. Panduan perilaku atau kode etiknya seperti menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Salah satu contoh pengamalan nilai harmonis yaitu tidak membeda-bedakan teman kerja berdasarkan unsur SARA. Nilai loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara terutama rakyat Indonesia. Panduan perilaku atau kode etiknya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan negara. Salah satu contoh pengamalan nilai loyal yaitu tidak menyebarkan dokumen yang bersifat rahasia. Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada NKRI. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan ASN yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Adaptif merupakan salah satu ciri-ciri alamiah makhluk hidup. Seperti halnya individu, organisasi juga perlu menjadi adaptif untuk mengikuti perubahan agar tetap dapat bertahan. Dalam implementasi nilai adaptif, diperlukan kreativitas untuk dapat mengembangkan inovasi yang akan menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Paduan perilaku kolaboratif terdiri dari cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Sebagai makhluk sosial, manusia memang tidak bisa hidup sendiri atau selalu membutuhkan bantuan orang lain. Begitupun dengan organisasi. Untuk dapat bertahan dan berkembang demi mencapai tujuannya, organisasi juga perlu berkolaborasi. Baik kolaborasi antar pegawainya, juga kolaborasi dengan organisasi lain. Kolaborasi juga merupakan kunci kesuksesan dari sebuah organisasi. Panduan perilaku kolaboratif terdiri dari memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia memang tidak bisa hidup sendiri atau selalu membutuhkan bantuan orang lain. Begitupun dengan organisasi. Untuk dapat bertahan dan berkembang demi mencapai tujuannya, organisasi juga perlu berkolaborasi. Baik kolaborasi antar pegawainya, juga kolaborasi dengan organisasi lain. Kolaborasi juga merupakan kunci kesuksesan dari sebuah organisasi. Panduan perilaku kolaboratif terdiri dari memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.